Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah, berjumpa kembali tentu dengan saya ya, Teteh Iim di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Kali ini saya membawa kitab Sulam Taufik, syarahnya Iz'ad Rafiq. Insyaallah saya akan membahas faslun wa min ma'asil qalbi, yaitu sebagian dari beberapa maksiat hati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun wa mina ma'asil qalbi. Sebagian dari beberapa maksiat hati itu adalah ar-riya'u, riya. Jadi riya itu apa ya? Pamerlah. Bi'amalil birri, dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita tunjukkan. Wa huwal amalu li ajlin nasi, tetapi riya ini adalah beramal dikarenakan manusia, beramal bukan dikarenakan ingin mendapatkan rahmat Allah ataupun ridhanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Riya yang saya ketemui di dalam kitab Iz'adur Rafiq ini terbagi menjadi 5 bagian ya. Begitu juga bisa kita ketemui di dalam referensi kitab lain ya, misalkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu juga sama, ada pembahasan tentang riya yang terbagi menjadi 5 macam ataupun 5 bagian. Nah, dari kelima bagian itu apa saja? Yang pertama di sini riya yang berhubungan dengan penampakan anggota badan ataupun riya fisik lah, seperti itu. Sedikit saya bacakan referensinya ya. Wa yakunu imma bi idhari nuhulin wa sufratin wa natasha'ufin wa khafdi sautin li dhanni annahu syadidul ijtihadi fil ibadati wa huznihi wa qillati aklihi wa adami mubalatihi bi nafsihi li dhanni annahu mushtaghilun an nafsihi huwa ahammu. Jadi referensinya yang pertama itu adalah riya yang menampakkan anggota badan. Seperti itu ya. Seperti bagaimana? Misalkan seseorang ini sampai segininya ini ya, ini riyanya udah parah banget gitu ya. Ini orang tersebut sampai riyanya, sampai rela, misalkan contohnya sampai rela menguruskan tubuhnya, memucatkan mukanya ya, ataupun sampai rambutnya dibiarkan acak-acakan seperti itu. Kenapa orang ini lakukan sampai seperti itu, sampai menguruskan tubuhnya? Agar orang lain itu menganggap bahwa dirinya adalah seorang ahli ibadah, misalkan ya. Seorang ahli ibadah, kenapa kamu kurus? Itu dikarenakan tak henti-hentinya aku melakukan puasa, misalkan. Ataupun dikarenakan aku sangat sekali menyedikitkan makan sampai tubuhku terlihat kurus. Seperti itu ya. Sengaja mukanya itu dipucatkan agar orang lain mengira bahwa dirinya orang yang yang sering mengerjakan ibadah malamnya. Jadi ini riya yang pertama itu sampai segitunya, ini orang dengan sengaja menguruskan badannya ya, agar orang itu berpikir bahwa dia adalah seorang ahli ibadah. Dan itu adalah riya yang pertama. Untuk riya yang kedua itu adalah riya yang menunjukkan dari penampilan dan juga pakaian. Wa imma bi idhari ziyyi salahi ka itraqir ra'si fil masyi wa ibqa'i atharis sujudi. Wa lubsi sufi li dhanni annahu alimun aw sufiyyun ma'a annahu muflisun an haqiqatil ilmi aw tasawwufi bi batinih. Ini sebetulnya masih ada di referensi selanjutnya ya, saya tidak baca semuanya. Nah, untuk yang kedua itu adalah riya yang dengan sengaja memperlihatkan dari penampilan ataupun dari pakaiannya. Ya, misalkan dengan sengaja misalkan ini seseorang berpakaian ya, kalau perempuan dengan sengaja menutupi pakaian yang sangat begitu rapihnya, begitu ya, menutupi auratnya, ataupun seorang laki-laki ya yang berpakaian misalkan seperti siapa ya, seperti mama misalkan gitu ya.
seperti asatidz misalkan. Tetapi tujuan di dalam hatinya dia berpakaian seperti itu bukan semata-mata dikarenakan ingin mendapat ridhonya Allah, tetapi ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa aku ya orang yang sangat baik, seperti itu. Ya, ataupun di dalam referensi ini misalkan sampai orang ini menundukkan kepada dirinya ketika dia itu berjalan, ya. Jadi sikapnya, dia bersikap tenang misalkan di dalam bergerak, seperti itu ya, agar dilihat oleh orang lain bahwa orang ini yang sangat tawadhu misalkan, seperti itu. Bahkan sampai menampakkan bekas sujud pada jidatnya sengaja dihitamkan agar orang lain mengetahui bahwa saya adalah orang yang ahli ibadah. Ini buktinya nih, sampai hitam nih misalkan ya jidat aku. Ataupun misalkan kemanapun ia pergi selalu membawa tasbih gitu ya, seperti itu, agar menganggap bahwa dirinya itu adalah seorang ahli zikir. Tetapi saya tidak, ucapan saya ini bukan berarti saya setiap orang yang seperti itu bukan gitu ya, karena kan yang namanya riya itu kan itu adalah hati, urusan hati ya, kita tidak bisa mengetahui ya. Bukan berarti sekarang berarti kalau ada orang yang membawa tasbih sekarang udah biasa ya, berarti itu orangnya riya. Enggak seperti itu, kita tidak tahu ya, karena itu adalah urusan hati masing-masing, kita tidak dapat mengetahui hal itu. Ya, ini mengandaikan orang yang dengan sengaja begitu ya, tetapi ingin dilihat oleh orang lain, itu yang dikatakan dengan riya, seperti itu ya. Jadi semua yang ia lakukan agar dirinya itu dianggap oleh orang lain bahwa ia adalah misalkan ahli ibadah, atau bahkan bahwa dirinya itu adalah ahli tasawuf misalkan, padahal dirinya itu tidak memiliki wawasan tentang hakikat ilmu ataupun tentang ilmu ketasawufan, seperti itu. Nah, itu adalah riya yang kedua, yang meriakan dengan penampilan dan juga pakaiannya. Yang ketiga itu adalah riya yang keluar dari perkataan, dari lidahnya seseorang. Wa imma bil wa'dhi wa idhari hifdhis sunani wa nahwiha idh huwa bil qawli kathirun wa anwa'uhu la tanhasir. Jadi riya ketiga ini yang dikeluarkan dari setiap yang dia ucapkan. Misalkan dia sengaja di depan orang lain dia berkata dengan penuh kebijakan gitu ya. Dia selalu menyuruh kepada orang lain agar selalu berbuat baik, agar selalu mencegah akan kemungkaran gitu ya. Ataupun ketika bertemu dengan orang lain dengan sengaja bibirnya ia gerak-gerakan seolah-olah dia itu seperti sedang berzikir gitu ya ketika ada di depan lain. Jadi dengan sengaja dia menunjukkan kata-kata yang begitu indahnya, tetapi ia tujukan di dalam hatinya bukan semata-mata dikarenakan ingin mendapatkan ridhonya Allah, tetapi ya dikarenakan ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Na'udzubillah. Sekarang untuk riya yang keempat itu adalah riya perbuatan. Wa imma binahwi tatwili arkanis shalah. Ini contohnya ya. Wa idhari takhasyu'i wa rubbama annahu min syiddati hirsihi riya wa itqanihi yata'allafu dhalika bifi'lihi fi khalawatihi liyakuna dhalika khuluqan lahu fil mala'ila lil khawfi minallahi ta'ala. Jadi untuk yang keempat itu adalah riya perbuatan ya. Semisalkan dia melakukan ibadah ketika di depan orang lain, sengaja dia seolah-olah seperti menampakkan kekhusyuannya gitu ya. Kalau sholat sendiri biasanya surat yang dibaca itu pendek-pendek misalkan. Tetapi setelah dia menjadi imam, dia dengan sengaja gitu ya, suratnya dibaca yang panjang-panjang gitu ya. Zikirnya pun yang panjang-panjang gitu. Tetapi ada maksud di dalam hatinya agar mengira bahwa dirinya itu adalah seorang ahli ibadah, seperti itu. Ataupun banyaklah lagi ya contohnya yang lainnya, ibadah-ibadah yang lain. Dan sekarang untuk riya yang kelima itu adalah riya ketika di depan orang-orang lain ya. Wa imma bil ashabi waz-zairina wal mukhalitina. Ini panjang banget nih referensinya. Tetapi kurang lebih seperti inilah. Riya yang kelima itu adalah riya terhadap orang lain ataupun terhadap tamu-tamu misalkan gini deh contohnya. Misalkan kita itu
dengan sengaja kita itu sering mengundang misalkan ya para asatidz begitu ya. Kita sering mengundang para kiai, para ajengan ya ataupun para ulama lah misalkan seperti itu. Dengan ada maksud orang tersebut mengundang orang-orang yang alim tersebut agar disangka oleh tetangga-tetangganya bahwa diriku ini adalah orang yang baik. Begitu. Kenapa orang lain bisa mengira bahwa aku ini adalah orang yang baik? Karena coba lihat, yang sering datang ke rumahku itu adalah para asatidz ataupun para kiai lah seperti itu. Jadi sebetulnya orang tersebut mengundang orang-orang yang alim tersebut tidak ada di dalam hatinya berkumpul dengan orang-orang yang berilmu itu, tidak ada di dalam hatinya rasa kecintaan terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu. Tetapi semata-mata di dalam hati ya biar orang lain aja tahu, biar orang lain aja melihat gitu bahwa kepribadianku ini orang baik. Buktinya aku berkumpul dengan orang-orang yang baik gitu. Padahal hatinya tidak ada rasa cinta terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu tersebut. Seperti itu ya. Itu juga sudah termasuk riya. Ataupun ya dengan sengaja misalkan mengundang para pejabat misalkan ya, agar orang lain tahu tuh betapa gagahnya nih saya ini, seperti itu ya, mampu saya mengundang para pejabat. Artinya ingin disanjung, ingin dipuji bahwa saya ini adalah orang yang baik di depan tetangga ataupun di depan orang lainnya ya. Apalagi kalau sekarang kan sedikit-sedikit ada medsos seperti itu ya. Nah, itu adalah kelima macam bagian yang saya bacakan di dalam kitab Is'adur Rafiq ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diraksa oleh Allah. Kemudian ada kelanjutannya di sini, dari kelima bagian tersebut itu riya itu terbagi kembali menjadi dua bagian. Ada yang dikatakan dengan riya jali dan juga ada yang dikatakan dengan riya khafi. Ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya yang sangat paling aku khawatirkan dari kalian itu adalah melakukan syirik kecil. Kalian mengetahui ya bahwa dosa-dosa yang paling besar itu adalah musyrik, kufur, ya kan, murtad. Itu adalah tingkat dosa pertama loh yang paling besar. Kalau tidak bertaubat itu sudah akhadun nar abadan, selamanya, naudzubillahi min dzalik, kecuali kalau taubat kepada Allah. Nah, termasuk ini syirik juga termasuk dosa tingkat pertama loh yang paling besar, naudzubillah. Nah, syirik itu ada syirik besar dan ada syirik kecil, ada syirik asghar. Dan apakah syirik asghar itu? Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala, maka Rasulullah berkata, ar-riya'u, syirik kecil itu adalah riya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bagaimana ya nasib kita ya? Bagaimana nasib kita? Riya itu dapat menghapus segala amal ibadah kita. Apapun itu amal ibadah, kalau kita riya ya dihapus. Ya memang dengan logika akal kita ya memang kehartilah istilahnya Maya sama logika akal kita. Ya kalau kita melakukan ibadah apapun itu kan kita harus dituntut ikhlas karena Allah. Ya kalau riya kan di dalam hatinya tidak ada maksud dalam hatinya ikhlas karena Allah, tidak ada maksud ingin mendapatkan rahmat Allah, tidak ada maksud ingin mendapatkan ridhonya Allah, tetapi melakukan ibadah itu kan semata-mata dikarenakan ingin ada sanjungan dari orang lain. Ya pantas kalau ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Toh niatnya juga bukan karena Allah, toh niatnya juga karena ingin disanjung oleh orang lain, seperti itu. Ya. Jadi riya ini asyirku akhfifi ummati min dhabibin namli ala sawafil laylati dhulma fi laylati dhulma'i. Syirik itu diibaratkan yang ada di tengah-tengah umat ini yang seperti tersembunyi gitu ya, dari jalannya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Ya, coba bayangkan malam di luar yang gelap gulita, tidak ada cahaya penerangan sama sekali. Kemudian kita di sana ada batu yang warna hitam juga. Kemudian ada semut yang berwarna hitam yang kecil yang sedang berjalan. Kira-kira mata kita bisa memandang atau tidak? Sulit.
Kita memandang semut yang kecil itu yang sedang berjalan di atas batu yang berwarna hitam di kegelapan malam, yang tidak ada penerangan cahaya sama sekali. Yaitulah riya. Sulit sekali, karena riya itu ada di dalam hati kita yang paling dalam. Nah, di sini dikatakan riya, riya itu yang saya baca di dalam kitab Isnadul Rafiq, banyak sekali orang yang terpeleset melakukan riya. Bahkan ulama sekalipun banyak sekali terpeleset melakukan riya. Apalagi kita ya, apalagi kita orang awamul mukminin, apalagi kita orang yang bodoh dengan ilmu, ya setidaknya kita orang yang sedikit sekali yang kita ketahui di dalam ilmu. Ulama saja banyak yang terpeleset melakukan riya, apalagi kita ya. Maka pantas dan seharusnya kita kepada Allah untuk mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridha Allah. Karena apa yang ingin kita suguhkan kepada Allah dari amal ibadah yang kita lakukan, sangatlah sangat tidak pantas sekali, kecuali kita hanya mengharapkan rahmat ridhanya Allah ya. Nah baik, tadi saya katakan bahwa riya itu terbagi dua ya, ada riya jali dan juga riya khafi. Apa riya jali? Riya jali itu adalah riya yang dapat membangkitkan dan mendorong akan suatu amalan. Jadi orang ini sebetulnya sih tidak pernah orang ini sholat misalkan, tidak pernah orang ini melakukan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi ketika bertemu misalkan dengan calon mertua, dia memaksakan diri untuk mengerjakan sholat misalkan. Ini sudah termasuk riya jali. Yang kedua itu adalah riya khafi. Nah ini yang paling sulit. Yang kedua yaitu riya khafi. Hampir semua orang itu pernah melakukan riya khafi. Karena riya khafi itu adalah riya yang memang tidak dapat mendorong terhadap amalan dengan sendirinya, tetapi dia bisa meringankan. Jadi bahasanya dia itu bisa meringankan akan amalan karena Allah. Misalkan ini contoh gini ya. Misalkan kita itu setiap hari udah biasa kok. Kita udah biasa setiap harinya kita sholat ya. Kita setiap harinya udah biasa kok kita itu mengaji Al-Quran gitu ya. Bahkan aku udah biasa kok setiap harinya melaksanakan sholat duha ataupun tahajud ataupun ibadah apapun itu deh ya. Banyaklah ibadah itu. Ibadah-ibadah yang lainnya saya udah biasa. Meskipun yang aku rasa ya Allah ketika aku mau membaca Al-Quran ya Allah ini sulitnya, malesnya gitu ya. Tapi tetap dia itu sholat, dia itu ngaji. Tetapi aduh luar biasa ini ketika mau sholat mau ngaji, malesnya ini luar ampun nih pokoknya malesnya ini. Aku mengerjakan sholat aku paksakan, aku mengerjakan ngaji aku tuh paksakan. Karena sebetulnya tuh males banget ini hawanya. Tetapi ini anehnya yang riya khafi ini ketika ada tamu misalkan gitu ya, ketika ada tamu misalkan mertua kita misalkan ya berkunjung nih ke rumah kita beberapa hari, yang tadinya mengaji Al-Quran itu rasanya males banget ya, meskipun setiap hari suka ngaji Quran, tapi kok anehnya sekarang ketika ada mertua kok hawanya itu jadi semangat ya, yang tadinya melaksanakan sholat malam itu males luar biasa ya, tetapi ketika ada mertua misalkan kok jadi semangat nih luar biasa. Bahkan ketika saya mengaji Al-Quran itu kok rasanya ada rasa senang ya. Ketika saya dilihat oleh mertua saya misalkan. Kok ada rasa senang ya. Meskipun pada dasarnya orang ini tuh tahu. Meskipun pada dasarnya orang ini tuh tahu. Ya setidaknya orang ini tuh makanya dia sholat, makanya dia ngaji. Dia itu berarti pernah mengaji ya. Pada dasarnya orang ini tahu bahwa kalau setiap melakukan amal ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Dia tahu. Aku tahu ya Allah. Kalau melakukan amal ibadah itu harus ikhlas. Aku tahu kalau riya itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Dan bahkan hatiku ingin sekali menolak jauh dari keriyaan. Tapi entah kenapa ya Allah, ketika tidak ada mertuaku, aku rasanya malas sekali untuk melakukan ibadah. Tetapi aneh, ketika ada mertuaku, sekarang ibadahnya rasanya kok enteng ya. Rasanya kok dalam hatiku ada kebahagiaan ya. Itulah yang berbekas di dalam hati riya khafi. Ada rasa kebahagiaan yang kita ketemui ketika kita melakukan ibadah di depan orang lain.
Masya Allah, ini tuh sangat sulit sekali. Maka pantas ulama mengatakan ibarat seperti semut di atas batu di dalam kegelapan malam. Saya ingat akan suatu riwayat ya di dalam kitab lain ya, tidak di dalam kitab Is'adur Rafiq ini. Ada seseorang yang mengaji suratnya surat Al-Waqi'ah di dalam referensi kitab yang saya baca. Dibaca ketika pagi-pagi ya, sesudah ba'da subuh lah, pagi-pagi membaca surat Al-Waqi'ah. Mungkin rumahnya itu di samping jalan gitu ya, mungkin rumahnya itu di samping jalan. Dia membaca Al-Quran dengan suara yang pelan seperti itu. Nah, ketika dia sedang mengaji Al-Quran itu mendengar ada orang lalu lalang yang berjalan gitu. Sehingga ujuk-ujuk gitu, ini ujuk-ujuk gitu ya, ada timbul di dalam hati. Ini syaitan nih mulai datang nih ke dalam hatinya. Itu lihat tuh, dengar tuh, ada orang-orang tuh yang lagi berjalan tuh. Suara kamu mengajinya keraskan agar orang lain tahu bahwa kamu ini sedang ngaji Al-Quran. Maka reflekslah orang tersebut sengaja membaca Al-Qurannya, nadanya agak ditinggikan, suaranya agak dikeraskan. Ada maksud di dalam hatinya agar orang lain mendengar kalau aku ini lagi ngaji Al-Quran. Lantas kemudian tertidurlah orang tersebut setelah membaca surat Al-Waqi'ah. Kemudian orang tersebut bermimpi dan di dalam mimpinya datanglah beberapa ayat Al-Quran tersebut, tetapi tidak seluruhnya ayatnya itu datang. Jadi hanya sebagian. Kemudian ditanya, kemana lagi ya Allah sebagian ayat-ayat Al-Quran ini yang akan datang menyelamatkan aku? Dan ayat-ayat Al-Quran itu berkata, kamu ketika membaca ayat-ayat yang lainnya bukan ikhlas dikarenakan Allah, tetapi dikarenakan ingin ada sanjungan dari orang-orang yang lalu lalang, padahal kamu tidak mengetahui siapakah orang itu. Masya Allah, sulit tidak? Kalau saya rasa ini sangat sulit sekali ya untuk menjauhkan kita dari ibadah riya ini. Kenapa tidak sulit? Karena Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab ini bahwa seseorang itu tidak akan selamat dari riya khafi kecuali orang yang tingkatannya itu sudah mencapai kepada maqam siddiqin. Masya Allah. Kalau saya baca yang dikatakan oleh Imam Ghazali, pendapatnya Imam Ghazali, bagaimana dengan kita ya? Maka pantaslah sekali lagi saya tekankan, mungkin yang kita harapkan kepada Allah yaitu kita memohon agar kita diberikan rahmatnya Allah. Tidak ada satu sama sekali amal yang pantas kita suguhkan kepada Allah. Tetapi saya ingat ya pada pepatah yang disampaikan guru saya dulu ketika aku di pesantren. Memang suatu keikhlasan itu sangat sulit dan sangat-sangat sulit sekali. Tetapi menekankan kepada anak santrinya itu terus saja lakukan amal ibadah apapun itu, yang penting istiqomah gitu. Jadi menekankan itu istiqomah aja. Setiap kita melakukan amal ibadah apapun itu istiqomah aja. Karena memang istiqomah itu adalah salah satu tanda dari keikhlasan. Guruku mengibaratkan seperti kita ingin memecahkan batu, di depan kita ada batu yang begitu sangat besar sekali, dan kita ingin memecahkan batu besar tersebut. Kita pukul 1 kali tidak pecah, kita pukul 2 kali tidak pecah, bahkan sampai kita pukul 1000 kali ini batu belum pecah. Tetapi ketika dipukul dalam pukulan yang kedua 1000 kali, akhirnya batu tersebut pecah seperti itu. Nah, guru saya berkata, itu batu bisa pecah bukan dari pukulan yang ke-2000, tetapi dikarenakan ada pukulan yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-1000 sampai ke-2000. Akhirnya pukulan yang ke-2000 akhirnya terpecah. Maka guruku selalu mengatakan, yang penting di dalam melakukan amal ibadah istiqomah saja. Istiqomah saja. Kita tidak tahu, mungkin saja ada satu terselipi, ada amal ibadah yang ikhlas dan kita tidak tahu. Siapa tahu satu amal ibadah yang ikhlas tersebut yang menyelamatkan kita masuk ke dalam syurganya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada hari ini, yang saya ambil referensi di dalam kitab Is'adur Rafiq, banyak sekali manfaatnya dan kita juga bisa memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.